Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita memuliakan Tuhan dengan semua pekerjaan yang baik dipimpin firman Tuhan dari Ibrani 6 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang atlet berlatih begitu keras, mencucurkan keringat, jatuh bangun, bahkan tidak jarang lecet, mungkin bisa juga cedera dan lain sebagainya. Apa yang memotivasi dan menguatkan dia? Apa yang menjadi sauh yang kuat untuknya? Tentu adalah pengharapan. Maju ke arena. Apa yang membuat dia semangat berdiri dengan gagah dan memulai pertandingannya? Tentu sekali lagi adalah pengharapan. Tentu tidak ada seorang atlet maju ke arena tanpa pengharapan. Itu namanya kalah sebelum bertanding. Demikian juga petani. Giat mulai dari mengolah tanah, mencangkul, memupuk, menanam, menyiangi, dan seterusnya. Apa yang membuat dia? Pengharapan akan panen yang terbaik, membuat seorang petani mau berjerih lelah, menahan hujan dan terik matahari. Itu yang membuat mereka begitu kuat. Demikian juga seorang tentara berlatih, bahkan bermandi darah ketika berlatih. Itu membuat mereka maju dengan berani, adalah pengharapan akan kemenangan. Demikian juga seorang pemuda berani melintasi kuburan yang gelap pada malam-malam untuk menjumpai seorang kekasihnya. Apa yang membuat dia berani? Pengharapan. Seorang ibu yang bertubuh kecil, yang tua renta, dia begitu kuat untuk mengolah, menggarap tanahnya, untuk menyekolahkan anaknya. Apa yang membuat dia kuat? Pengharapan anaknya akan menjadi sarjana. Maka benarlah firman Tuhan di sini mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dan pengharapan orang percaya bukan hanya di dunia, tapi sampai di belakang tabir, yaitu di surga yang kekal. Maka karena itulah, tetaplah dalam pengharapan. Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tetaplah berdoa. Kenapa demikian? Pengharapan itu akan membuat seseorang tahan uji. Seperti seorang atlet, dia tahan uji dalam berlatih. Seorang prajurit tahan uji dalam pertempuran. Seorang ibu yang kecil dan tua renta tadi tahan uji mengelola tanahnya. Walau tubuhnya lemah, tapi pengharapannya memberikan kekuatan berlipat. Kemudian, pengharapan itu memberikan kesabaran. Seorang petani bersabar menunggu hasil dari pertaniannya. Demikian juga orang percaya sabar menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian bergembira dalam menjalani kehidupan. Seorang kekasih karena pengharapannya akan bertemu dalam waktu yang telah dijanjikan, membuat hari-hari penantian, membuat dia bersukacita dan bergembira. Pengharapan juga memberikan keberanian. Seorang pemuda yang melintasi kubur dalam malam yang gelap, karena pengharapan bertemu dengan kekasihnya, dia memberikan keberanian, tidak takut dengan kegelapan, tidak takut dengan hantu dan lain sebagainya. Pengharapan itu juga menuntun akan tujuan hidup. Pengharapan itu dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Paulus mengatakan, jika hanya di dunia ini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus Yesus, maka kita adalah orang yang paling malang dari seluruh manusia. Pengharapan itu menuntun kita pada satu cita-cita dan tujuan hidup tersebut. Itulah yang membuat setiap orang yang berharap tetap berlari-lari senantiasa dengan tujuan yang pasti tersebut. Demikianlah orang-orang Kristen, orang-orang percaya, karena kita tahu penderitaan ringan yang sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengharapan yang akan datang. Maka tetaplah berharap, bersukacitalah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas pengharapan hidup yang kekal. Itu yang menguatkan, memampukan kami menjalani kehidupan walaupun harus diperhadapkan dengan berbagai penderitaan hari ini. Karena kami tahu penderitaan ringan sekarang
tidak dapat dibandingkan dengan sukacita yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Itulah pengharapan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.